Halo, dalam video tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang pernyataan loncat. Pernyataan loncat adalah atau jump. Statement adalah perintah yang berfungsi untuk memindahkan eksekusi program ke baris kode tertentu. JavaScript menyediakan 3 perintah untuk melakukan pekerjaan ini, yaitu break, continue, dan return. Selain ketiga perintah tersebut, JavaScript juga menyediakan fungsi process.exit yang dapat dikelompokkan ke dalam pernyataan loncat. Yang pertama adalah perintah break. Selain untuk menghentikan proses pemilihan yang dibuat menggunakan perintah switch, perintah break juga dapat digunakan untuk menghentikan proses perulangan. Dalam melakukan proses perulangan, kadang kita perlu menghentikan proses tersebut secara paksa. Meskipun kondisi yang didefinisikan sebenarnya masih benar true, sebagai contoh kita ingin mencari nilai dari 100 data yang tersimpan di dalam array. Untuk melakukan pekerjaan ini, kita perlu menelusuri elemen array, mulai dari elemen pertama hingga yang terakhir. Jika ternyata bilangan yang dicari ditemukan pada elemen ke-10, maka seharusnya kita tidak perlu lagi melanjutkan proses pencarian ke elemen 100. Artinya, setelah elemen ditemukan, kita dapat menghentikan proses pencarian tersebut. Kode berikut menunjukkan cara kerja perintah break di dalam proses blok perulangan. Oke, maka hasilnya akan seperti itu. Pengulangan di atas seharusnya dilakukan sebanyak 10 kali, mulai dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 9. Namun, karena pada saat I sama dengan 4 kita menyertakan perintah break, maka proses pengulangan akan berlangsung dihentikan. Contoh penerapan perintah break terlihat pada kode berikut. Kita buat file baru dengan nama break.js. Oke, kita ketik scriptnya.
For let I in data dalam kurung if jika setelah itu coba kita jalankan. Node break.js, masukkan nilai yang dicari, misalnya 10 ditemukan pada indeks kedua. Yang berikut adalah perintah continue. Perintah continue adalah perintah yang berfungsi untuk memaksa program melanjutkan proses perulangan ke indeks atau langkah berikutnya, meskipun sebenarnya masih terdapat aksi-aksi yang belum dilaksanakan. Ini berarti bahwa semua aksi yang ada di bawah perintah continue akan diabaikan oleh program. Untuk memahami cara kerja perintah continue, kita dapat melihat kode di layar.
Oke. Kita ulangi node. If jika I persen dari 2, proses .std.write dalam kurung I ditambah Oke, maka hasilnya adalah 13579 true. Perhatikan baris kode yang di blok. Perintah di atas adalah perintah yang digunakan atau dilaksanakan ketika I bernilai genap. Dengan demikian nilai akan ditampilkan ke layar hanya nilai-nilai ganjil. Yang berikut adalah perintah return. Perintah return adalah perintah yang berfungsi untuk menghentikan fungsi dan mengembalikan eksekusi program ke baris kode pemanggil fungsi bersangkutan. Kode berikut menunjukkan cara kerja perintah return.
nilai 2 console log is yang berikut adalah coba kita lihat. Maka hasilnya adalah 10 kali 20 sama dengan 200. Pada saat kita memanggil fungsi kali, lihat di baris ke data. Oke, eksekusi program akan dipindah ke baris untuk menyalin nilai satu parameter ke parameter A dan nilai 2 ke parameter B. Selanjutnya, program akan melanjutkan eksekusi ke baris B untuk menghitung perkalian. Oke, untuk menghitung perkalian antara A dan B. Setelah itu program akan mengeksekusi perintah return baris C untuk kembali ke baris D dengan membawa nilai hasil perkalian. Yang berikut adalah fungsi process.exit di dalam kurung. Di dalam JavaScript, fungsi process.exit digunakan untuk menghentikan eksekusi program. Nilai yang umum digunakan sebagai argumen pada saat memanggil fungsi tersebut adalah satu yang menyatakan bahwa program dihentikan secara paksa atau masih terdapat perintah-perintah lain yang sebelumnya belum dikerjakan. Contohnya, kita buat file baru di sini dengan nama exit.js. Oke, kita ketik scriptnya. Calculate langsung langsung var a sama dengan parser
melakukan perintah proses .exit dalam kurung 1. Oke, pada contoh di layar, program akan dihentikan karena variabel b bernilai 0, sehingga dua baris berikut akan dilaksanakan. Oke, di baris yang ini, pada baris yang ini dilaksanakan karena kita mengisi nilai b sama dengan 0. Nah, demikian penjelasan saya tentang pernyataan loncat. Sekian dan terima kasih.